Jewelry Bonnie memiliki caranya sendiri untuk bisa jadi sosok Nika. Meskipun sempat menjadi misteri dalam cerita One Piece, Oda akhirnya mengungkapkan masa lalu dari Jewelry Bonnie. Dalam cerita kilas balik tersebut, Bonnie memiliki koneksi bukan hanya dengan Bartolome Kuma. Bonnie juga ternyata memiliki koneksi yang cukup mendalam dengan sosok Nika. Lalu, bagaimana cara dia bisa menjadi Nika? Jewelry Bonnie adalah salah satu karakter penting di Arc Egghead. Kita akhirnya tahu tentang asal-usul dari Bonnie melalui cerita kilas balik Kuma. Jewelry Bonnie ternyata adalah putri dari Ginny, mantan salah satu komandan pasukan revolusioner. Ginny melahirkan Bonnie saat dia dipaksa untuk menikahi salah satu Tenryubito, setelah sebelumnya dia diculik selama 2 tahun. Ginny pada akhirnya harus tewas akibat penyakit langka, yakni Sapphire Scale, yang kemudian menular pada putrinya. Pasca kematian Ginny, Kuma yang kemudian merawat Bonnie. Dan ketika Kuma merawat Bonnie sedari kecil, dia sudah menceritakan banyak hal tentang sosok Nika. Bonnie sendiri nampak sangat senang mendengar cerita tentang sosok Nika itu, yang bahkan mungkin dia tahu tentang seluruh sejarahnya. Bagi Bonnie, mungkin hal itu hanya sekedar dongeng atau cerita legenda saja. Karena sejauh ini, sikap yang dia tunjukkan nampak berbeda dengan Kuma. Bonnie justru bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan sepertinya dia lebih menganggap ayahnya Kuma sebagai panutan daripada Nika. Meskipun begitu, Bonnie tetap bisa dianggap jadi salah satu karakter yang tahu tentang Sun God Nika. Di sisi lain, sebelum perubahan drastis Kuma menjadi cyborg, Bonnie sempat berharap jika Nika bisa membantu menemukan ayahnya dan membebaskannya dari penderitaan yang dia alami. Inilah alasan mengapa kemudian sampai sekarang, Bonnie masih terus mencari keberadaan sosok Nika. Bonnie sendiri tahu bahwa sosok Nika sudah menghilang selama 800 tahun. Tetapi, sama seperti ayahnya, Bonnie yakin bahwa suatu saat, Nika akan muncul. Dan kemudian yang menarik adalah, Bonnie sempat berhasil membayangkan siapa sebenarnya sosok Nika. Bonnie saat itu berusaha untuk kabur dari cengkraman pemerintah dunia, dan menghajar agen yang merawatnya, dengan buah iblis miliknya, yakni Toshitoshi no Mi. Bonnie kemudian menggunakan kekuatannya dengan membayangkan seperti apa sosok Nika sebenarnya. Setelah berpikir bahwa Nika hanya mitos, sambil berharap jika Nika memang ada dan mau membantu ayahnya, tanpa Bonnie duga, akhirnya dia berhasil bertemu dengan reinkarnasi Nika dan Joy Boy, yaitu Luffy. Ini menjadi pertemuan kedua mereka, setelah pertama kali bertemu di Kepulauan Sabaody. Pada awalnya, Bonnie menganggap Luffy hanyalah sosok bajak laut biasa. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari Vegapunk bahwa Luffy adalah Nika, barulah Bonnie percaya akan hal tersebut. Bahkan, Bonnie melihat dengan mata kepalanya sendiri, seperti apa kekuatan Nika ketika Luffy menggunakan Gear 5. Hingga akhirnya ia mampu menjadi sosok Nika juga. Ketika berbicara mengenai kemampuan distorsi ability yang Bonnie miliki, ia bisa menggunakan kekuatan apapun yang bisa dia bayangkan atau imajinasikan dengan buah iblisnya. Dan setelah melihat Luffy berubah menjadi wujud Nika, rasanya masuk akal jika Bonnie bisa berubah menjadi Nika, atau berubah menjadi seperti Luffy mode Gear 5. Gear 5 sendiri merupakan salah satu kekuatan dahsyat, yang bisa digunakan atau diakses dari buah iblis Nika. Dalam penggunaan distorsi future kemarin, ketika Bonnie menirukan sosok Nika, Bonnie benar-benar berubah menjadi besar. Hal ini bisa terlihat dalam perubahan wujud dari otot lengan Bonnie. Ketika dalam wujud Nika, Luffy sendiri bisa membesarkan otot lengannya, tanpa perlu meniupnya, seperti ketika mode Gear 3 atau Gear 4. Hal ini juga yang Bonnie lakukan, ketika dia menggunakan distorsi future untuk menghajar Alpha. Bonnie mampu merubah lengannya menjadi besar tanpa perlu meniupnya, yang mana kemampuan itu mirip dengan Gear 5. Jadi, apakah Bonnie bisa menggunakan Gear 5? Jawabannya adalah ya, Bonnie bisa menggunakan atau menirukan kekuatan Gear 5. Setelah membayangkan kedahsyatan dari sosok Nika, setelah melihat apa yang dilakukan oleh Luffy, Bonnie juga bisa jadi sosok Nika. Yang perlu menjadi catatan adalah, Bonnie akan menjadi sosok Nika versinya sendiri. Dalam penjelasan buah iblis Toshitoshi oleh Oda, disebutkan jika Bonnie sudah tahu dan coba untuk menirukan apa yang dia ketahui, maka kekuatan buah iblisnya akan berkurang. Berdasarkan hal tersebut, Bonnie bisa tetap mengandalkan kekuatan imajinasinya untuk menjadi sosok Nika. Pasalnya, meskipun Luffy sudah menggunakan Gear 5, kita masih belum tahu sejauh mana kekuatan dahsyat dari buah iblis tersebut. Kita juga belum tahu bagaimana kekuatan Nika yang sebenarnya, dan seperti apa batasannya. Artinya, Bonnie bisa menjadi sosok Nika versi dirinya sendiri.
Pada chapter 1118, Bonnie kembali menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menghadapi para pasukan angkatan laut yang menghadang mereka. Dalam chapter itu, Luffy meyakinkan Bonnie untuk menggunakan kekuatannya. Dia juga meyakinkan Bonnie untuk bisa berubah menjadi Nika. Seperti yang telah dijelaskan, Nika memang memiliki koneksi yang mendalam dengan Bonnie, sehingga dia bisa berubah menjadi Nika. Sosok Nika merupakan salah satu sosok penting dalam dunia One Piece. Dijelaskan bahwa Nika adalah orang yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan, hal ini juga yang kemudian membuat sosok Joy Boy terinspirasi untuk bisa memiliki kekuatan Nika. Memberikan inspirasi dan kebahagiaan bisa jadi cara untuk menghadirkan perubahan besar bagi dunia. Bonnie adalah salah satu orang yang terinspirasi, dan juga menjadi sosok yang akan menghadirkan perubahan tersebut selain Luffy. Dengan koneksinya yang mendalam terkait sosok Nika, membuat Bonnie bisa juga ikut menyebarkan kebahagiaan tersebut ke seluruh dunia. Lalu mengapa memberikan inspirasi jadi cara Nika memberikan perubahan terhadap dunia? Karena ini juga yang dipercaya menjadi cara Im Sama untuk menguasai dunia. Dia menghadirkan inspirasi yang mengerikan dan penuh kegelapan terhadap orang-orang. Yang akhirnya ada juga pihak yang tunduk kepadanya. Gorosei dan Tenryubito adalah pihak-pihak tersebut. Di sisi lain, bagaimana orang-orang dibuat takut dan takluk oleh pemerintah dunia, serta insiden Ohara 20 tahun lalu, bisa menjadi contoh lain bagaimana mereka menghadirkan inspirasi dari sisi kegelapan. Nika masih akan jadi misteri untuk sementara waktu. Meskipun Oda mulai menghadirkan informasi tentang masa lalu, namun informasi mengenai Nika sepertinya masih belum akan muncul dalam waktu dekat. Bonnie bisa jadi Nika menurut versinya, atau imajinasinya sendiri. Caranya adalah dengan tetap memunculkan bayangan sesuai apa yang dia inginkan. Dia dan Luffy kemungkinan akan jadi dua sosok penting dalam alur cerita yang akan datang. Kita masih akan menunggu seperti apa awakening dari buah iblis Bonnie, yang kemungkinan tidak akan kalah dahsyat dari buah iblis Luffy. Kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya.